Kekasih yang tak diinginkan. Nama dan lokasi disamarkan. Pada tahun 2016, aku mendapat chat dari S. S ini adalah cowok yang baru aja ditolak sama gebetan. Si S kalau chat soal gebetannya memang sering ke aku. Dia nangis-nangis sambil mengeluh kenapa gebetannya, si Q ini adalah cewek, menolak dia. Q cuma ingin dia dan S jadi best friend forever. Kebetulan masa-masa S masih baper ditolak sama Q adalah waktu dimana baru menjadi maba di kampus ACS. Aku adalah anak dari keluarga yang sangat mengharamkan anak-anak pacaran kecuali jika kami sudah lepas dari pengasuhan orang tua. Seumur hidup aku gak pernah pacaran. Beberapa hari setelah tenang dari broken heart, tiba-tiba dia melamarku jadi pacar lewat line. Nah, di sini kesalahanku. Sebenarnya aku cuma menganggap dia sebagai teman, tetapi karena ada rasa kasihan, akhirnya aku pun menerima lamaran S. Aku dan S pacaran di belakang orang tua. Q tahu kami pacaran dan menyarankan agar aku dan S saling memahami satu sama lain. Oh iya, Q adalah seorang IndiHome non-supernatural. Dia dapat mengetahui dan memprediksi kondisi buruk temannya sebelum dapat berita dari teman tersebut. Selama kami pacaran, aku merasakan ada hal-hal yang aneh. Aku bukan perempuan yang suka chat 24 jam. Karena didikan orang tua bahwa handphone harus dimanfaatkan hanya untuk kepentingan penting. Nggak seperti sekarang. Aku sangat bete kalau S ngechat aku lagi ngapain atau nelpon malam-malam. Karena menurut orang sepertiku, itu hal yang mengganggu. Aku nggak berani curhat ke siapa-siapa karena takut hubunganku dan S ketahuan sama orang tua. Kalau aku dan S mau pacaran ya kami prefer ketemuan langsung. Aku sering kasih pengertian ke S kalau aku kurang deket dengan HP. Dan dia bilang dia paham, tapi cuma berlangsung sehari aja. Aku tahu sebenarnya dalam hubungan kami, aku dan dia saling memanfaatkan. Aku cuma penasaran gimana kehidupan pacaran. Sedangkan S kepengen lepas dari sakit hati setelah ditolak Q. Beberapa minggu setelah kami pacaran, si S mulai menghargai privasiku. Di sini kejadian aneh dimulai. Aku kalau tidur sering punya mimpi duduk di kasur. Di kamarku ada sosok perempuan yang kadang-kadang berubah jadi anak kecil atau remaja. Setiap kali aku mau keluar kamar, sosok ini selalu berusaha menghalangku. Aku pikir perempuan ini sosok jahat. Rupanya salah besar. Di kamarku ada patung Bunda Maria, rosario, dan alat-alat berdoa milik orang Katolik. Selama kuliah, aku tinggal di rumah nenek yang beda agama denganku. Tapi aku gak pernah merasa terganggu dengan benda-benda ini. Sosok perempuan ini hidup berdampingan dengan atribut Katolik di rumah. Kata tanteku, sosok halus yang bisa berdamai dengan atribut keagamaan manapun adalah sosok yang baik. Aku gak menepis kata-kata tante, karena aku sendiri punya bakat aneh buat merasakan mereka biarpun gak bisa melihatnya. Beberapa malam aku bermimpi itu, cewek dengan aura aneh terus menghalangi aku keluar kamar. Dan aku cuma diizinkan keluar kamar di mimpi ketika aku sudah dekat waktu bangun. Ya, aku awalnya terganggu. Aku minta dibacain tarot sama temanku yang bernama A. Dia bisa meramal. A berkata ke aku kalau si perempuan punya maksud baik. Aku tanya gimana supaya aku bisa percaya sama si perempuan ini. Coba kali ini pas tidur, di mimpi lo diam aja di kamar. Jangan coba nyalain lampu dan jangan ajak ngobrol siapapun, kata si A. Aku gak langsung ikuti saran si A.
Aku nanya dulu ke Q. Ini jawaban si Q. Sepertinya kata-kata si A ada benarnya. Kecuali bagian kau harus diam di kamar. Aku malah merasa kau harus keluar dari kamar buat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jawaban Q dan A cukup sinkron walau berbeda. Aku nggak cerita soal mimpi ke S. Aku tahu kalau S ngilmu Jawa keluarganya. Dan kalau aku cerita yang ada ini bakal kesempatan si S nyuruh aku menginap di rumahnya, seperti saat dia nolong teman-temannya. Tak patut seorang gadis remaja menginap di rumah laki-laki yang bukan keluarganya. Malamnya sebelum tidur, si S chat kayak biasa. Aku pun ikutan chat sama dia seadanya. Lalu setelah mengucapkan good night di chat, aku berusaha tidur. Aku kembali bermimpi ada di dalam kamar. Si sosok perempuan ada di spot seperti biasa, berdiri sambil melihat pintu keluar. Setiap kali aku mau mendekati pintu, si perempuan akan mengeluarkan energi agar aku terdorong kembali ke kasur. Tetapi malam ini berbeda. Aku ngomong ke dia, biarkan aku tahu. Setelah itu, si perempuan mendadak berdiri di sebelahku. Rambut panjang lebat menutupi wajahnya. Aku dari kasur, berjalan ke arah pintu keluar kamar. Si perempuan mengikutiku dari belakang, seakan bertindak sebagai penjaga. Saat aku mau buka pintu kamar, si perempuan stop aku. Dari gerak-geriknya, dia gak bersuara, tapi aku paham. Dia mau aku jangan menyentuh gagang pintu. Biarkan aku tahu. Mendengar keinginanku, pintu kamar terbuka sendiri. Si perempuan makin mempersempit jarak antara aku dan dia. Aku melangkah keluar dari kamar. Hal pertama yang aku lihat adalah semua anggota keluargaku lagi makan-makan di meja. Adikku bilang hari ini kami kedatangan tamu. Si tamu duduk di kursi tengah. Aku gak bisa lihat muka si tamu. Dia seorang cowok. Sosok perempuan di sebelah kiriku sudah menghilang sejak aku ngobrol dengan adik. Tetapi aku tahu dia masih di dekatku. Si tamu berusaha ngajak aku ngobrol. Aku duduk di tempat biasa aku makan. Terus kami ngobrol seadanya soal kuliah. Beberapa kali aku kayak ditepuk dari kiri, seakan mengingatkan buat waspada. Si tamu mendadak bilang pengen ajak kami jalan-jalan keluar rumah. Seluruh keluargaku langsung siap-siap ganti baju, tak terkecuali aku. Bedanya adalah saat aku mau masuk kamar mandi untuk ambil baju, tiba-tiba nenek suruh aku ganti pakaian di kamar dia saja. Aku ganti baju di kamar nenek. Tak ada yang aneh dengan ruang di kamar nenek. Saat aku keluar dari kamar nenek dan mengumpul bersama keluarga, si tamu pengen megang tanganku. Sebelum dia berhasil megang, ada tarikan keras dari sebelah kiri yang maksaku untuk masuk lagi ke kamar milikku. Tarikannya gak sakit, malah adem gitu. Aku kembali ke start. Si perempuan kembali berdiri di tempat biasanya. Namun kali ini aku merasakan dia semakin geram melihat ke pintu kamar. Aku mendengar semua keluargaku teriak-teriak suruh aku keluar kamar. Suruh aku melawan si perempuan penunggu kamar. Aku pun teriak diam. Entah kenapa setelah teriak, aku bangun di dunia nyata. Aku melihat waktu masih tengah malam. Di handphone ada banyak miss call masuk dari si Q. Astagfirullah, si Q terus miss call aku sejak sejam tadi. 10 detik kemudian, Q nelpon lagi. Aku angkat. Q pun nanya, "Lo masih di rumah kan?" Aku menjawab, "Iya." "Kenapa kok tumben telepon malam-malam?" "Begini Alisa. Alisa ini namaku, nama penulis. Somehow aku dapat vision kalau kamu dikelilingi sama banyak hal yang gak baik. Lalu ada sosok jahat mau bikin kau keluar rumah buat ikuti dia ke rumah majikannya.
aku keringat dingin. Astagfirullah. Aku baru aja mimpi di rumah ada tamu yang mau ajak aku jalan-jalan. Terus si penunggu kamar narik aku gitu. Q bernafas lega. Aku minta maaf banget karena tadi nyuruh kau buat tahu apa yang terjadi tanpa menjelaskan cara yang aman. Hah? Cara yang aman? Tanyaku ke Q. Jujur mimpi kali ini serem banget. Kata-kata Q 100% suka bener. Seandainya si perempuan gak narikku, mungkin aku udah keluar rumah tanpa pakaian daster lebar, tanpa berakawat. Kalau kau mimpi yang sama lagi, gak perlu keluar kamar. Cukup intip dari lubang kunci aja, kondisi di luar kamarmu seperti apa. Jika di mimpimu ada Al-Quran atau tasbih, pegang itu erat-erat, supaya kamu gak ketahuan mengintip. Dari sini akhirnya aku connect kalau aku lagi diguna-guna. Berterima kasih pada Q. Aku menutup telepon lalu sholat sunnah. Sebelum tidur, aku dapat telepon dari S. Malam sayang, kata S. Selamat malam. Tumben nelpon jam segini. Udah lama kamu gak nelpon aku jam segini. Jawabku, maaf sayang, aku cuma khawatir sama kamu. Khawatir apa? Aku baik-baik aja kok. Jawabku, masalah soal mimpi, aku memang berusaha menutupi dari S. Justru aku yang sebenarnya khawatir. Kamu kan lagi sibuk ngikuti masuk APRI. Harusnya jaga kesehatan biar staminamu kuat. Ya sayang, maaf. Aku punya feeling gak enak aja. Ya udah, sekarang kamu lagi ngapain? Tanyaku. Aku baru bangun tidur, terus kepikiran kamu. Jawab S. Aku gak bilang dia bohong, karena suara S beneran kayak orang bangun tidur. Sayang, kamu tidur lagi aja. Besok kan kamu mau ujian tulis. Saranku. S terkekeh malu. Oke, demi kamu apa sih yang enggak? Aku bakal jadi APRI yang berpangkat tinggi, supaya nanti hidup pernikahanmu enak. Aku mendengar itu merasa bersalah, karena seperti yang dikatakan sebelumnya, kami saling memanfaatkan. Malam sayang, kata kami saling menyudahi. Setelah menutup telepon, aku kembali melanjutkan tidur. Aku sama sekali gak bermimpi malam itu. Segala hal yang aku lihat cuma kegelapan. Gak ada suara apapun dalam mimpi. Esoknya aku bangun berkat notif chat di HP. Aku baca siapa pengirimnya. Sepuru unread dari S. Aku baca pesannya satu persatu. Dia mengirimi 2 jam yang lalu. Sayang, aku kangen sama kamu. Maaf ganggu kamu, aku pengen bicara. Kalau kamu udah bangun, tolong telepon aku ya. Aku akan selalu menunggumu. Sayang, kamu udah bangun belum? Kok nggak di-read? Kamu lagi ngambek ya? Ya, nggak mungkin aku read lah, karena aku lagi tidur. Lalu ini pesan selanjutnya. Sayang, aku tahu kamu lagi tidur, tapi seenggaknya bangun dong. Aku mimpi kamu diambil dariku. Sayang, aku takut kamu ninggalin aku. Please, kalau udah bangun telepon aku ya. Sebelum aku mengetik balasan, muncul pesan baru dari S. Sayang, kamu udah bangun kan? Boleh aku telepon? Dengan berat hati, aku balas, boleh. Maaf, aku tadi gak dengar notif. S langsung nelpon. Aku dan S ngobrol sebentar buat saling menanyakan keadaan. Lalu sebelum menutup pembicaraan, si S ngomong, kamu janji padaku ya, apapun yang terjadi jangan pilih pria lain, karena aku cinta kamu. Ya, kita lihat bagaimana masa depan bicara. Jawabku. Untuk sebuah alasan, itu adalah pertama kali aku gak langsung ngomong iya. Pagi itu aku merasa capek. Bohong sama S kalau aku cinta sama dia. Aku gak mau dia terjebak sama perempuan yang kurang pandai bersikap seperti pacar idaman.
"Iya sayang, aku yakin masa depan kita cerah," jawab S. Setelah kami saling menutup telepon, aku merasa badanku lelah. Tapi hari ini ada mata kuliah umum Pancasila. Universitas AJS punya kewajiban berupa kami punya jatah bolos 3 kali tanpa alasan. Tetapi khusus semua makul umum, kami harus punya alasan jelas jika ingin membolos. Aku mandi, sarapan, lalu berangkat kuliah seperti biasa. Walau badanku setiap langkah semakin berat. Sampai di kampus, aku melewati masjid kecil di mana para mahasiswa sedang melakukan sholat bersama. Di sebelah masjid ada gereja kecil, tempat beberapa mahasiswa Nasrani ibadah. Khusus mahasiswa dengan kepercayaan Hindu, Buddha, dan Konghucu, tempat ibadah mereka ada di sebelah gereja kecil. Karena jumlah penganut 3 agama ini sangat sedikit, mereka kalau beribadah bersama. Kebetulan saat aku lewat, 3 tempat ibadah ini lagi banyak mahasiswa. Entah kenapa berat di badanku menghilang. Perasaanku yang dari tadi sensitif karena capek berangkat ke kampus juga hilang. Aku langsung berucap syukur, lalu nyacir ke kantin buat beli kopi hitam kesukaanku sebelum masuk kelas. Aku masuk ke kelas 30 menit sebelum dosen masuk. Di sini aku melihat W dan N. Mereka cowok dan anak yang berani ngehumor meskipun dosennya killer. 2 anak ini bukannya ngerjain PR buat dosen, malah main MOBA. Sesuai dugaanku, saat kelas dimulai, W dan N nggak ngumpulin PR, lalu dihukum buat tulis Pancasila 100 kali di kertas HVS. Sayangnya biarpun dihukum, 2 anak ini tetap berani ngehumor. Dosen makul Pancasila adalah lulusan psikologi di Jerman. Dia spesialis membantu pasien dengan sakit mental berat dengan metode psikonasis, yaitu menganalisis alam bawah sadar manusia untuk menemukan inti dari penyebab seseorang menjadi kelainan mental. Meskipun dia punya gelar doktor psikologi, dia lebih memilih buat mengajar Pancasila karena cinta sama Indonesia. Dia dikenal dengan Pak Ahmad. Kasus yang membuat Pak Ahmad ini terkenal adalah dia pernah membantu mahasiswa yang kesurupan nenek moyangnya sembuh tanpa ruqyah. Kita kembali ke masa kini. Pak Ahmad yang lagi mengajarkan arti lambang Garuda tiba-tiba ditanya kayak gini sama N. "Pak, kan semalam saya mimpi melihat babi besar keluar dari rumah orang kaya. Nah, apakah itu artinya saya akan jadi babi ngepet?" Satu kelas ketawa termasuk Pak Ahmad. "Menurut saya bukan," jawab Pak Ahmad. "Jika jawaban saya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, jangan kecewa. Menurut saya, babi adalah lambang ketakutanmu pada sebuah kejadian di masa lampau. Babi besar masuk keluar rumah. Bisa jadi artinya kamu punya ketakutan terhadap keluarga besarmu. Jika rumah yang kamu lihat punya warna yang tidak sinkron atau cuma hitam dan putih, saya curiga kamu mengalami kekerasan verbal saat masih kecil atau melihat orang tuamu dipermalukan di depan umum." Mendengar jawaban Pak Ahmad, beberapa anak bersorak kaget. N yang kebetulan duduk denganku bengong kaget. Aku bertanya, "Kenapa N? Apa yang Pak Ahmad katakan itu benar? Dulu aku sering dihina anak pengemis sama paman. Saat orang tua tahu mereka dan paman sedang berantem. Ketika berantem, paman menghina bapakku sebagai kuli miskin dan ibuku dihina kupu-kupu malang. Sampai sekarang aku masih sakit hati. Pamanku bukan orang kaya, dia cuma pemilik warteg, tapi mulutnya jahat dan suka memalak keponakannya. Dulu aku sangat takut kepadanya." Pak Ahmad kembali bercerita, "Meskipun rasa takut di masa kecil itu selalu ada, kita manusia harus berdamai dengan ketakutan tersebut agar kita siap melawan ketakutan lain di masa depan."
Mendengar nasihat Pak Ahmad, aku lihat muka N kembali tenang dan ceria, ala iseng. Setelah kelas Pancasila selesai, aku sengaja keluar paling akhir supaya bisa ngobrol dengan Pak Ahmad. Sesuatu di kepalaku mengatakan, Pak Ahmad mungkin mengetahui jawaban dari mimpiku semalam. Ada yang mau kamu tanyakan? Tanya Pak Ahmad. Iya Pak, jawabku. Kalau kamu nanya soal babi ngepet, saya udah jawab di kelas, candanya. Aku menceritakan mimpi semalam, nasihat A dan Q soal mimpi, serta rasa bersalahku sama S. Pak Ahmad mendengarkan tanpa melepas mata dariku. Alisa, kata Pak Ahmad, saya perlu klarifikasi beberapa hal. Jadi kamu bilang ada sosok yang tinggal di kamarmu? Iya Pak. Semalam kamu bertemu tanpa wajah. Kamu tahu dia punya wajah tetapi nggak bisa melihatnya. Iya Pak. Keluargamu menyuruhmu melawan si perempuan. Benar Pak. Pak Ahmad terdiam sebentar, lalu memberikan jawaban. Nah, perempuan yang ada di kamarmu, saya rasa itu bukan penunggu, melainkan sosok emosional yang melindungi diri yang ada pada dirimu. Orang Jawa sering menyamakan sosok ini dengan kodam, tetapi sebenarnya bukan. Sosok perempuan ini, jika saya boleh lancang, itu adalah kekuatan dirimu. Manusia punya kekuatan pada alam bawah sadar mereka. Biasanya kekuatan ini muncul sebagai sosok yang familiar pada dirimu. Setelah mendengar pernyataan ini, aku menyadari satu hal. Sosok perempuan ini saat menunjukkan wujudnya anak-anak, memakai baju yang dulu pernah aku pakai. Sayangnya baju itu harus dibuang karena badanku semakin tinggi. Tentang sosok itu tidak mengizinkanmu keluar kamar. Sebenarnya itu adalah bentuk dari pertahananmu terhadap bahaya. Hah? Bahaya, Pak? Tanyaku. Saya asumsikan dulu kamu pernah punya kekuatan pada sesuatu. Satu-satunya jalan yang kamu tahu untuk melindungi dirimu adalah tidak keluar dari kamar tidur sampai sesuatu yang mengerikan pergi. Ya, saat masih kecil, aku takut sama tetanggaku yang suka bertamu. Dulu aku punya tetangga yang mukanya serem. Dia suka berbicara keras. Jika melihatku, matanya seakan melotot. Setiap kali dia datang, aku dan adik bakal ngumpet di kamar. Padahal tetangga kami sebenarnya orang baik. Tapi sosok tamu di mimpi punya postur tubuh yang sangat berbeda. Aku akui dulu saat masih kecil, setiap kali mimpi buruk, tetanggaku ini suka muncul buat menggelitik pelutku. Buat anak-anak ini serem, tetapi sekarang berbeda. Terakhir, tamu tak berwajah, kata Pak Ahmad mengambil sesuatu dari tas, semacam catatan kecil yang penuh dengan coretan. Ada dua kemungkinan. Jika ini berbicara mengenai aspek psikologis, tamu tak berwajah adalah bentuk dari rasa bersalahmu kepada pacarmu. Tetapi jika saya berbicara mengenai aspek spiritual, tamu tak berwajah adalah sosok yang memang mau mencelakakan kamu. Dia menyamar sebagai bentuk rasa bersalahmu. Salah satu cara paling mudah agar sosok halus mendekati mangsa mereka di mimpi adalah berubah menyerupai seseorang yang mereka kenal, atau merubah diri menyerupai sesuatu yang menjadi sumber dari kegalauan manusia. Mendengar jawaban Pak Ahmad, aku keringat dingin. Terus Pak, ada cara apa ya supaya saya berhenti mimpi aneh terus? Pak Ahmad tersenyum. Saya yakin kamu pernah mendengar saya membantu mahasiswi yang kesurupan. Sebenarnya bukan saya yang menolongnya, tapi mahasiswi itu sendiri. Pak Ahmad membuka buku catatan, lalu menunjukkanku semacam gambar berupa sosok perempuan tua. Mahasiswi itu kesurupan dan mengaku dirasuki oleh sosok nenek tua. Sebetulnya dia punya rasa bersalah terhadap mendiang nenek yang tidak sempat dia kunjungi karena sibuk.
Saat dia dalam kondisi sadar, saya menanyakan apa yang selalu dia lihat, apa yang dilakukan olehnya sebelum peristiwa kesurupan terjadi. Lalu saya dan orang tua si mahasiswi mendorongnya untuk berdamai dengan rasa bersalahnya. Setelah itu sosok nenek tersebut menghilang. Caranya bagaimana ya Pak? Tanyaku. Orang tua mahasiswi itu membawanya ke pemakaman nenek di kampung. Lalu dia minta maaf di depan makam tersebut. Setelah itu selebihnya, kerabat mengatakan kepada mahasiswi itu bahwa hingga meninggal, sang nenek tidak menyalahkannya. Selama proses memaafkan diri sendiri, sosok nenek yang merasukinya perlahan menghilang. Sebelumnya mahasiswi ini sudah 10 kali diruqyah, namun nggak berhasil. Setelah selesai menjalani terapi, dia melakukan ruqyah lagi. Ustadz berkata, sosok nenek sudah tidak dapat mengganggunya lagi. Manusia dan makhluk halus hidup berdampingan. Sains modern memang tidak mengakui ini. Saya sebagai paham sains murni banyak belajar tentang mereka. Kekuatan manusia untuk melawan gangguan makhluk halus sangat bergantung pada keyakinan terhadap keberanian mereka sendiri. Sebelum aku bertanya lebih kepada Pak Ahmad, beliau kembali berbicara. Banyak yang bertanya kenapa perempuan lebih mudah kesurupan atau diganggu. Menurut saya bukan karena mereka bisa datang bulan, melainkan karena di negara kita perempuan dididik untuk selalu mengalah dan pasrah kepada kondisi. Nah, jadi intinya adalah saya ingin kamu mendamaikan dirimu sama pacarmu dulu. Jelaskan baik-baik perasaanmu padanya. Bagaimana hubungan kalian berjalan setelah kamu jujur, itu tergantung keputusan kalian bersama. Baik Pak. Saat kamu bilang tentang tamu sosok tanpa wajah, hal pertama yang ada di pikiran saya adalah rasa bersalah pada dirimu. Tetapi semakin kamu menceritakan lebih jauh, saya merasa ini sudah bukan mimpi biasa lagi. Kamu nggak perlu takut jika nanti pacarmu mengatakan dirimu kejam. Maksud Bapak? Kebanyakan perempuan yang curhat sama saya mengatakan mereka takut menyampaikan perasaan karena takut diberi label kejam, atau tak punya hati, atau mata duitan. Namun saya pribadi sebagai pria ingin jika pasangan saya jujur, supaya tidak ada salah paham. Mendengar nasihat Pak Ahmad, aku merasa telah menemukan titik terang. Selama ini aku dan S pacaran karena rasa kasihan, bukan karena cinta. Buatku S cuma saudara. Setiap kami mengobrol, aku takut menyampaikan rasa ini karena gak mau perasaan S makin hancur. Tapi berbohong lebih kejam. Aku takut jika S tahu selama ini aku mengatakan cinta, padahal aku sendiri masih merasa gak cinta sama dia. Aku takut jika S kecewa, karena aku bukan pacar yang baik untuk dia. Tapi kepura-puraan aku mengatakan cinta dalam hubungan kami sebenarnya lebih jahat daripada nolak S mentah-mentah. Dilema ini kemudian memberikan sosok tamu tanpa muka kesempatan untuk mencelakakanku. Entah siapa yang mengirim tamu tanpa muka ke aku. Pelakunya bisa diurus nanti. Prioritas saat ini adalah menyampaikan perasaanku yang sebenarnya. Urusan makhluk halus bisa nanti. Menurut manusia, bahaya dan takut itu sama. Mungkin ini sebabnya aku melarang diri sendiri untuk keluar dari zona nyaman, alias kamar tidur.